Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Nabila Nurjana dengan akhiran NIM 010. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi media. Struktur organisasi media itu sendiri merujuk pada cara di mana suatu lembaga atau perusahaan media mengatur dan mengelola berbagai departemen, unit kerja, serta posisi atau jabatan yang ada di dalamnya untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Nah, struktur ini mencakup pembagian tugas, wewenang, serta hubungan antar bagian organisasi agar seluruh aktivitas media dapat berjalan secara terkoordinasi dan efektif. Pada dasarnya, struktur organisasi media mencakup berbagai elemen penting yang memastikan pengelolaan informasi dapat dilakukan secara efisien dan tepat sasaran. Di dalamnya terdapat bagian kerja dan tanggung jawab yang jelas, serta jalur komunikasi yang memadai antara berbagai departemen. Hal ini sangat krusial dalam dunia media, di mana kecepatan dan akurasi informasi adalah hal yang paling penting. Nah, secara umum, struktur organisasi media dapat dibedakan menjadi beberapa model atau tipe berdasarkan ukuran dan kompleksitas media itu sendiri. Namun, meskipun ada variasi dalam berbagai bentuk struktur, terdapat juga beberapa elemen penting yang harus ada dalam struktur organisasi media. Yang pertama, pemisahan departemen berdasarkan fungsi. Biasanya media ini memiliki beberapa departemen atau unit yang masing-masing bertanggung jawab atas tugas tertentu. Beberapa departemen utama yang sering ada dalam organisasi media antara lain, yang pertama, redaksi atau editorial. Yang ini bertanggung jawab atas proses penyusunan, penulisan, dan pengeditan konten. Di dalamnya terdapat jurnalis, editor, dan penulis yang menyusun berita, artikel, dan konten lain. Nah, yang kedua, produksi. Produksi memastikan bahwa materi yang telah disiapkan diubah menjadi produksi media akhir yang siap disajikan ke audiens, serta dalam bentuk video, cetak, atau online. Yang ketiga, pemasaran dan promosi. Bentuk untuk pemasaran dan produksi bertugas untuk meningkatkan brand dan mendistribusikan produk media ke publik. Tim ini juga berperan dalam melakukan riset audiens atau memahami preferensi pasar. Dan yang terakhir, teknologi dan IT. Dalam berkembangnya platform digital, departemen ini menjadi sangat viral. Mereka bertanggung jawab untuk mengelola dan menginstruksi teknologi, platform digital, serta memastikan bahwa sistem pendukung operasional media berjalan lancar. Yang kedua, hierarki dan jalur komunikasi. Struktur organisasi media biasanya juga mengatur bagaimana alur komunikasi dan pengambilan keputusan dilakukan. Dalam media besar, biasanya terdapat hierarki yang cukup jelas, di mana keputusan strategis diambil oleh pimpinan redaksi atau eksekutif tinggi. Sementara, implementasi atau operasional dilakukan oleh staf bawahannya. Nah, ini akan mempengaruhi bagaimana pesan informasi disampaikan dalam perusahaan serta pengambilan keputusan yang terjadi. Nah, ini juga terbagi beberapa bagian. Yang pertama, pimpinan atau manajer. Di puncak struktur organisasi biasanya ada posisi seperti direktur utama atau pimpinan redaksi yang bertanggung jawab atas keputusan strategi. Dan yang kedua, editor atau kepala departemen. Ini biasanya mengatur tiap departemen sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Media dan bertanggung jawab langsung pada implementasi konten. Dan yang ketiga, ada staf redaksi dan penulis. Ini merupakan bagian yang bekerja langsung dalam membuat dan mengedit konten. Yang ketiga, struktur organisasi media tradisional versus digital.
Ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, media tradisional. Pada media tradisional seperti surat kabar, televisi, atau radio, struktur organisasi cenderung memiliki hierarki dan terpusat. Proses produksi lebih terorganisir dalam tahapan yang lebih jelas, dimulai dari pengumpulan berita, pengeditan, dan penyebaran. Yang kedua, ada media digital dan sosial. Pada media digital atau platform media sosial, struktur organisasi seringkali lebih fleksibel dan terbuka. Media digital seringkali mengedepankan interaktivitas dan melibatkan lebih banyak bagian teknis dan pengelolaan platform digital. Dengan adanya platform seperti website atau aplikasi, selain ada redaksi, ada juga tim pengembangan teknologi, manajer komunitas, dan tim media sosial yang lebih terintegrasi dalam ekonomi digital. Yang keempat, peran dan tanggung jawab setiap bagian. Setiap bagian dalam struktur organisasi media memiliki tanggung jawab yang spesifik. Beberapa posisi umum yang ada dalam struktur organisasi media antara lain yang pertama, pimpinan redaksi. Pimpinan redaksi mengawasi keseluruhan konten yang diproduksi dan memastikan bahwa semua output sesuai dengan standar editor dan tujuan media. Yang kedua, reporter atau jurnalis mengumpulkan, menulis, dan melaporkan berita yang dipublikasikan. Yang ketiga, ada editor, memastikan kualitas berita yang diterbitkan, melakukan penyuntingan konten, dan kadang berperan dalam menentukan arah pemberitaan. Dan yang keempat, ada desainer grafis. Ini bertugas untuk mendesain layout dan elemen grafis yang menyertainya, terutama dalam media cetak dan visual. Selanjutnya, ada manajer pemasaran dan periklanan, bertanggung jawab untuk menjual iklan, membangun kemitraan dengan periklanan, dan meningkatkan jangkauan media. Dan yang terakhir ada tim teknologi dan pengembangan. Dalam media digital, mereka bertanggung jawab untuk membangun dan mengelola situs web, aplikasi, dan platform distribusi lainnya. Dan yang kelima, keuntungan dan tantangan struktur organisasi media terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, keuntungan. Struktur organisasi yang jelas memungkinkan perusahaan media untuk memiliki sistem yang terkoordinasi dengan baik, alur komunikasi yang efisien, dan mengurangi kemungkinan kebingungannya tugas. Dengan pembagian yang jelas, setiap individu bisa fokus pada tugas masing-masing yang meningkatkan produktivitas. Dan yang kedua, ada tantangan. Struktur yang kaku dan hierarkis dapat memperlambat pembagian keputusan dan menghambat kreativitas, terutama dalam situasi yang membutuhkan respon cepat. Dan di sisi lain, jika struktur terlalu fleksibel, bisa menyebabkan ketidakteraturan dalam manajemen dan distribusi pekerjaan. Secara keseluruhan, struktur organisasi media haruslah dirancang dengan mempertimbangkan karakteristik dan tujuan media itu sendiri. Media yang bergerak dalam bidang jurnalistik, misalnya, akan membutuhkan struktur yang memungkinkan pengumpulan dan penyuntingan berita secara cepat dan akurat. Sementara, media yang berbasis digital lebih membutuhkan tim yang bisa mengelola platform teknologi dan konten secara bersamaan. Struktur yang baik akan menciptakan efisiensi operasional, mempercepat proses pembuatan konten, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas produksi media yang dihasilkan. Sekian penjelasan dari saya tentang struktur organisasi media. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.